Ganteng-ganteng ini aja mereka mekarkan usulan daerah pemekaran itu. Jadi saran saya mari kita melihat undang-undang pembentukan aja. Jadi tapal batas melihat undang-undang awal, Pak. Undang-undang saja. Pada saat awal Nomor berapa itu, Pak? Semua kabupaten kota itu punya undang-undang berbeda. Undang-undang pembentukan itu berbeda. Kalau Kota Sorongnya? Kota Sorong itu ada undang-undang 45 45 tahun 99. tahun 99. Ya, itu ada itu. Tidak pernah dirubah. Sampai hari ini kalau ada perubahan undang-undang baru, ya saya tetap ikut undang-undang pemau toh. Saya ini kan pejabat yang harus menghargai dan menghormati produk hukum yang berlaku di negara ini, kan begitu. Jangan buat pemindahan patok-patok berdasarkan perasaan, nggak boleh, nanti dikira kita bodoh kan gitu. Baik. Bapak tadi katakan bahwa ada 3 aset yang sudah dijual. Aset Semua sudah jual habis kok. itu jual dari pihak ketiga siapa? Saya tidak tahu, pokoknya siapa punya Ramayana, siapa yang punya Rumah Sakit Siloam, siapa yang punya Swissbell. Kantor Swissbell itu kan ex kantor Dispenda kan, kabupaten. Kemudian Ramayana itu kan kantor perhubungan, ex kabupaten. Kemudian Siloam itu kan gedung pertemuan kabupaten dulu kan. Sekarang ada di mana? Kan sudah dialihkan status, berarti sudah dihibahkan pada pihak ketiga. Kan gitu. Padahal undang-undang sudah mengatur tidak boleh begitu. Tapi kembali pada manusia bisa begitu. Ada apa di balik itu? Jadi Pak Wali Kota dengan adanya program untuk penyelesaian tapal batas ini bagaimana Pak? Itu kunci ada Pak Gubernur. Oh, Pak. Pak Gubernur gunakan kewenangan karena dalam undang-undang sudah mengatakan bahwa kalau ada perselisihan di daerah tingkat 2 dari pemekaran daerah induk, provinsi ambil alih. Tadi saya sudah mohon pada beliau cepat ambil alih, buat berita acara panggil Bupati Induk dengan daerah pemekaran, tanda tangan mengetahui beliau. Karena beliau dirjen itu, dirjen apa namanya, kewilayahan. Ya. Jadi tadi saya katakan daripada orang lain yang putuskan ada perasaan keluarga, beliau lah yang netral, ya kan? Mungkin Tuhan utus beliau datang untuk menyelesaikan tapal batas di provinsi Papua Barat. Apalagi Sorong Raya jadi perusahaan besar ya. Anda tahu ya. Oke Pak, makasih. Bapak mengenai itu permasalahan penyelesaian FK Unipa itu sudah sampai di mana Bapak? Tadi saya sarankan toh. Sebetulnya dari provinsi keliru. Waktu kami di Papua itu Pak Gubernur sudah perintahkan itu harus siapkan dana 20-30 miliar untuk kedokteran. Tapi hari itu kami mereka kasih dana, sedangkan selanjutnya tidak. Jangan kita lihat fakultas kedokteran di kabupaten punya Malak, tidak. Itu punya kita semua. Fakultas kedokteran itu kan pecahan dari Unipa toh. Ya. Berarti bupati wali kota ini semua punya tanggung jawab untuk apa yang dilakukan oleh Unipa itu. Hanya saja Pak Malak kita akui karena dia siapkan lahan sampai puluhan hektar untuk fakultas kedokteran. Dia juga punya keterbatasan. Apabila dia juga tidak mencukupi. Makanya kan kalau keterbatasan kemarin itu ya wajar lah. Tapi provinsi juga jangan tutup mata. Harus secepatnya ambil langkah untuk menyelamatkan aset yang satu itu kan gitu. Jadi persoalan fakultas kedokteran Kabupaten Sorong bukan persoalan Pak Malak, persoalan Kabupaten Sorong tidak, persoalan Papua Barat loh. Persoalan semua ya. Ya. Soal Papua Barat ya. Karena presentasi yang diambil dari dana otsus ya, berarti bupati wali kota punya dana otsus kan tinggal diambil aja tuh 20-30 miliar untuk pendidikan kesehatan. Kenapa? Bapak mengenai vakumnya proses belajar mengajar di FK Itu kan Sorong nanti itu sekarang benar ya? secara teknis itu tanya kepada dekannya lah. Oke? Ya, makasih Bapak. Makasih.